قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Pertanyaannya tentang bagaimana tadi Quran kemudian harus menghasilkan pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Bagaimana caranya yang apa tadi Pak? Yang singkat, mudah, tepat gitu ya. Nah ini Masya Allah ini. Luar biasa ini. Terus ngasih tips yang singkat, mudah, cepat, ringan ya kan. Ya Pak, itu memang kita tahu kegelisahan para orang tua hari ini. Ya Pak. Ini Pak, kan ketika yatlu alaihim ayatihi masuk wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nafs itu tentu bukan hanya baca Quran, tapi ketika baca Quran juga justru merupakan menjadi kunci besar untuk tazkiyatun nafs. Tapi tazkiyatun nafs dengan berbagai macam bentuk caranya. Makanya contohnya ibadah itu semua apapun ibadah itu adalah hasilnya adalah tazkiyatun nafs. Hasilnya. Makanya ketika bicara tentang sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan itu tazkiyatun nafs. Sholat mencegah berbuat keji dan munkar. Puasa juga sama. Puasa umpamanya, puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang puasa, man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Yang belum bisa meninggalkan ucapan dosa, Allah enggak perlu puasanya. Artinya ada tazkiyatun nafs, bahwa lisannya harus bersih sebagaimana dia nahan makan minum di waktu puasa. Begitu seterusnya. Haji sama. Haji demikian. Jadi semua ibadah itu adalah merupakan proses tazkiyatun nafs. Makanya Qur'annya sendiri yang sudah mulai dihafal, mulai dibaca, dilatih, dihafal, dibaca. Satu, buatkan pengkondisiannya di rumah kita. Di rumah kita, di kendaraan kita. Tadi makanya saya bilang, ayo kita singkirkan musik tadi itu. Saya sekali lagi tidak bicara hukum ya. Tapi saya bicara pendidikan. Ayo kita singkirkan musik itu, karena itu enggak masuk di dalam proses pendidikan Qur'ani anak-anak kita. Kita ganti semuanya. Setel-setelan begitu enggak ada. Kalau masih ada yang begitu dibungkus saja, disingkirkan, buang. Di rumah kita, di kendaraan kita, dimanapun diganti, setelannya diganti. Kemudian tadi saya katakan orang tuanya perlu berilmu untuk menghadirkan pada anak semakin mereka cinta, kagum dan bangga tentang yang dihafalnya. Itu saya ceritakan. Anda ngobrol keluar ayatnya, Anda ngobrol bicara tentang ayat. Memang orang tuanya perlu belajar kalau ini. Harus belajar supaya anak mulai tahu, oh luar biasa ya Quran yang saya hafal ini isinya. Jadi ngomongin apa saja tanpa dia sadari dia kagum bahwa kita keadaan apa saja kita bicaranya ini ayatnya. Ini bicara ayatnya, ini bicara ayatnya. Sekali waktu boleh juga loncat pada hal yang lebih tinggi sekali waktu. Untuk mereka tahu bahwa ke depan sampai seperti ini contohnya. Saya sering memberikan banyak contoh para ahli berbagai ilmu pengetahuan umum hari ini. Para profesor, para doktor muslim. Yang mereka akrab dengan Qur'annya. Itu memiliki cara pandang yang sangat berbeda dengan ilmuwan yang semisal dengan dia yang tidak akrab dengan Qur'annya. Bahkan dia bisa menemukan ilmu-ilmu yang baru yang hari ini belum ditemukan oleh siapapun. Itu boleh juga sekali waktu dilemparkan supaya tadi. Nah semua itu dibantu dengan tazkiyatun nafs ibadah mereka. Sebagaimana prosesnya? Umpamanya perintah Nabi untuk menjaga anak-anak sholat, perintah dari umur 7, evaluasi umur 10, sebagaimana hadis Nabi yang sering juga kita kaji. Tentang masalah ibadah itu harus dijaga betul Pak.
Nah, kalau anak punya hafalan Quran, sholat masih guyonan, ya kan? Sholat masih bercanda, sholat masih belum baik. Ada yang masalah dengan tazkiyatun nafsnya. Jadi ibadahnya begitu dijaga dengan sangat baik. Puasanya begitu dijaga dengan baik. Tentu ada tahapannya. Sekali lagi harus tahapannya harus taati. Jangan juga terlalu semangat tapi lupa dengan panduan Nabi. Saking semangatnya, anak baru umur berapa dipres untuk puasa Ramadan. Ayo puasa Ramadan. Itu temanmu sudah selesai 30 hari Ramadannya. Enggak ada satupun yang batal. Enggak begitu, Pak, ada panduannya. Ada panduan Nabi SAW. Enggak sembarang. Nah begitu seterusnya, yang perempuan umpamanya. Dan tanyakan pada para ulama yang membahas. Umpamanya memakaikan jilbab bagi anak-anak. Ulama membahas, umur berapa sih anak-anak mulai dijilbabi, mulai latihan jilbaban, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ya, ada yang memberikan, ada yang menyamakannya dengan sholat, ada yang menggunakan kaidah lain. Seperti ulama madhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah mengatakan indama tushtaha, ketika si anak perempuan itu mulai disenangi, nah, mulai diminati, mulai kelihatan cantiknya, Pak. Mulai dia dilatih. Latihan, namanya latihan itu sekali waktu berhasil, sekali waktu namanya latihan. Begitu seterusnya, Pak. Itu semua proses tazkiyatun nafs sampai nanti terus bahwa ibadah-ibadah itu yang dilakukan itu kan sebenarnya ini juga satu PR lagi buat kita. Kadang-kadang seseorang menjalankan ibadah itu tidak diberi alas, tidak diberikan dialog yang mengalasi ibadahnya, sehingga yang terjadi dia beribadah kayak robot, Pak. Robot bisa sholat, bisa. Yuk kita buat robot yang sholat. Bedanya apa dengan kita nanti? Bisa nggak robot? Bisa. Bikin sholat, bacanya yang panjang, nggak ada capeknya robot. Rukuk yang sempurna, tumak nina, sujud yang sempurna sampai selesai sholat. Bedanya apa dengan kita? Betul, nggak punya hati. Robot nggak punya hati. Dia gerak saja begitu. Kayak robot, Pak. Nah itu repotnya hari ini. Anak-anak beribadah kayak robot, Pak. Kalau hati itu penuh rasa di sini. Ada rasa bermacam. Hari ini dia merasa begitu khusyuknya. Hari ini dia merasa begitu dalamnya. Hari ini sedih, kok saya hari ini kok sholatnya nggak fokus ya? Kok macam-macam yang saya ingat. Jadi ada berbagai rasa dalam diri itu manusia. Makanya itu pentingnya mengalasi semua itu. Supaya mereka nggak beribadah kayak robot. Di awal sih memang dia jalani saja dulu. Tapi kemudian setelah itu harus dibahas, diobrolkan, diperbincangkan, bertahap. Kenapa sih sholat nak? Kenapa sih puasa? Kenapa sih harus jilbaban? Ini pembahasannya. Dan kaitkan semua dengan Quran. Itu begitulah semuanya. Nah proses panjang itu yang sebenarnya harus dilakukan orang tua. Ya, supaya tidak terpisah antara Quran dengan keseharian. Karena yang perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa sekulerisme yang berhasil meluluhlantakkan Islam sejak menjelang kejatuhan Turki Utsmani itu sampai hari ini masih menjadi pola di kepala kita. Sesuatu itu dibelah-belah, dipecah-pecah begitu sampai susah disatukannya. Dan sayangnya kayak tadi, ternyata Quran yang dipahami ngapal Quran, bahwa itu nggak cocok sama akhlaknya ya nomor sekian. Quran dihafal, dipelajari ilmunya, tapi bahwa itu keimanannya nggak kunjung kokoh, nggak kunjung kuat juga akhirnya terjadi. Ya, dengan itu insya Allah tadilah lakukan itu memang proses, dan itu sebenarnya proses yang tidak rumit, tidak sulit. Orang tua hanya perlu mengilmuinya, kemudian mendialogkan itu dengan anak-anaknya, ngobrol dalam keseharian mereka, apapun dikait dengan Qur'annya, ditajamkan kecintaan mereka pada Al-Qur'annya, kemudian disucikan jiwa dengan berbagai macam ibadah yang telah diperintahkan dengan panduan dan urutan yang sudah disampaikan oleh Rasul dan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Ustaz, dari samping saya ini menanyakan, apakah jika ada anak-anak kita diajak untuk menghafal Al-Quran sulit, apa perlu diruqyah Ustaz? Demikian Ustaz. Kalau mau diruqyah ya silahkan aja ya, tapi
Saya juga punya murid yang usianya SMP, itu menghafal Qur'annya sulit sekali, tapi memang terbaca bahwa dia punya gangguan setan, gangguan jin, Pak. Memang itu nyata, dan setelah kita tanya ke keluarganya juga mengakui. Itu kasihan luar biasa, Pak. Bayangkan yang ada di dalam dirinya tidak menerima Quran dibaca, padahal dia ingin hafal Quran. Itu kejadian. Itu Masya Allah ya, kita ruqyah dulu. Dan itu Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Selesai juga. Tapi artinya kalau yang kebacaan jelas, karena jelas-jelas kebaca. Dia kalau baca gitu, itu langsung nunduk gitu, langsung kayak orang pingsan gitu kan. Baca Quran langsung kayak orang pingsan. Itu kan nggak lazim ya. Silakan kalau yang begitu silakan diruqyah. Tapi kalau normal-normal saja, nggak ada masalah, hanya masalah kecepatan, nggak perlu diruqyah juga nggak apa-apa. Karena gini, saya katakan bahwa banyak orang tua yang berkata ke saya tentang, Ustaz, anak saya ini agak susah ngafal Qur'annya. Jadi kalau yang ngafal gitu, anak saya ini agak kurang. Saya sampai hari ini termasuk orang yang tidak terlalu percaya, Pak, dengan kalimat itu. Saya mohon maaf. Kenapa? Karena banyak orang tua itu ternyata satu tidak kenal anaknya. Tidak kenal anaknya. Yang kedua juga nggak ngerti cara didik anaknya. Itu masalahnya dua itu. Akhirnya dia selalu sudah memberikan vonis. Saya selalu bilang jangan divonis gitu ya Pak Bu. Sudah serahkan aja deh. Katakan bahwa mudah-mudahan dimudahkan Allah, dah selesai. Karena terbukti ada beberapa orang tua yang sudah mengatakan anaknya susah, kok anaknya susah ngapal Quran. Ternyata cuma orang tuanya nggak tahu tadi Pak. Selahnya kayak di mana nggak tahu dia. Kliknya di mana dia nggak ngerti. Oh ternyata anak ini hanya perlu dibelokkan sedikit ke sini. Oh ternyata hanya perlu dikasih alas sedikit begini. Masalah di kita itu kan gitu Pak. Kita anak pengen hafal Quran, udah langsung ngafal Quran, kan nggak begitu. Kan dianalisa dulu, karena setiap anak punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing, punya masalah masing-masing. Dia lihat dulu. Bukan langsung, ayo ngafal Quran, kasih ayat, ayo target sekian. Ya ini bukan robot, ini manusia. Anak kita manusia, wong rahim yang sama, lahir anak beda-beda kok. Tapi mereka hebat-hebat. Asal mereka normal-normal saja, insya Allah Pak. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ini sudah Allah mudahkan. Insya Allah ini hanya karena bapak ibunya belum kenal anaknya. Saya yakin itu. Asal anaknya normal ya. Tidak kayak tadi baca Quran langsung pingsan, itu nggak normal. Tapi kalau selama normal-normal saja dan juga ya normal, insya Allah. Itu hanya karena orang tuanya belum mengenal anak-anaknya, dan itu perlu ditanyakan atau diberikan anaknya dicek ke yang ahli, ya kan, yang mengerti tentang pendidikan Islam. Dia tahu bahwa anak ini harus dibeginikan dulu baru gitu Pak. Dan banyak sekali lagi banyak Pak. Ada anak yang lamun aja buat saya. Itu kan ada masalah sebenarnya. Asal duduk itu sama teman-temannya duduk, dia masih sendiri ngelamun, matanya kosong. Sementara kayak begitu ngapal Quran ya nggak masuk lah, susah pasti, orang bilang susah. Nah, itu kan harus dicek. Begitu sudah ini jalan, selesai juga, alhamdulillah selesai, nggak ada masalah. Ya, bahwa kecepatan anak beda-beda pasti, karena Allah memberikannya beda-beda. Tapi yakinlah bahwa Allah memberikan kelebihan juga beda-beda. Allah berikan kelebihan juga beda-beda. Karena Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau menyampaikan ada anak-anak yang begitu cepat dan cekatannya kalau tentang keterampilan fisik. Itu berkuda, memanah. Ada yang memang punya keahlian di situ bukan? Sama. Ini yang otaknya cepat ini, yang cerdas sekali ini, belum tentu juga punya keahlian fisik ini. Padahal ini dan ini sama-sama diperlukan di umat ini. Bukan begitu? Begitu. Nah itu, tapi ada standarisasi yang mari kita buat, standar minimal deh, standar minimal. Umat ini setelah itu silahkan mereka hadir dengan kelebihan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir. Kalau ahlan silakan.
negatif, ekstrim, fanatik, yang saya tanyakan, apakah fanatisme itu perlu ditanamkan pada anak kita? Bahkan kalau pertanyaan ayah kita, beliau mau menanyakan tentang apakah fanatisme, kalau perlu ekstremisme itu perlu ditanamkan di anak-anak kita terhadap Islam ini. Saya tidak terlalu suka Pak dengan istilah fanatis dan ekstremis. Itu bukan istilah Qur'ani. Kita tidak suka istilah itu. Istilah Qur'ani saja, pakai istilah yang standar. Istilah standar dan Qur'an istilahnya jauh lebih berkah. Ketika bicara tentang orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, baik amal solehnya, amal soleh ukhrawinya ataupun amal solehnya duniawi, al-khairat sebagai jenis macam kebaikan yang lain, maka itulah orang beriman yang dimau oleh Allah SWT. Tadi orang beriman yang kalau Allah dan Rasul telah memutuskan masalah, maka dia tidak punya pilihan lagi. Begitu itu yang kita mau. Kalau ada perbedaan masalah di kita, yuk kita selesaikan dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Itu yang kita mau begitu. Dan istilah-istilah itu kalau saya menyarankan tidak usah dipakai, karena istilah-istilah itu jebakan-jebakan yang dibuat oleh musuh Islam. Fundamentalis, ekstremis, moderat, apalagi yang lain, fanatis tadi itu, fanatisme tadi. Istilah-istilah itu saya melihat ini istilah memang disengaja dimunculkan untuk diadu antar kita. Sebagaimana saya tidak suka dengan istilah ekstremis, saya nggak suka dengan istilah moderat. Saya nggak suka istilah-istilah itu, Pak. Gimana, Pak? Kenapa, Pak? Wa ana awal muslimin? Oh iya, tapi itu bukan ekstremis, bukan fanatisme. Itu kekuatan orang beriman dalam hal itu. Ya, jadi yang pertama saya ingin sampaikan di awal adalah bahwa istilah-istilah itu jangan dipakai deh. Itu istilah yang buat musuh, buat ngadu muslimin. Oh ini Islam moderat, ini Islam ekstremis. Dan hentikan istilah itu. Makanya saya mohon maaf, saya tidak suka dengan istilah ekstremis, sebagaimana saya tidak suka dengan istilah moderat. Kalau dia bilang ini Islam moderat, Islam itu moderat kayak apa modelnya? Islam ekstremis itu kayak apa modelnya? Enggak ada, Pak. Semua ada tempatnya. Ini generasi diajarkan dengan lengkap sempurna tentang Islam ini, makanya ilmunya harus sempurna, Pak. Ilmu itu jangan nggak sempurna. Untuk anak kita jangan loncat-loncat. Kalau buka kitab fikih dari mulai toharoh sampai ujungnya jihad, kita fikih itu ujung awalnya toharoh, ujung akhirnya bisa jihad, bisa hudud, urusan negara pokoknya. Ngajinya harus berurut begitu, jangan loncat sini, loncat sana. Hari ini yuk kita bicara toharoh, besok yuk kita ngomong riba, besok yuk kita ngomong jihad. Acak-acakan pada masyarakat ini, berantakan cara berpikir umat ini. Itu yang membuat kita tidak lengkap. Begitu tidak lengkap, pasti akan diadu domba, Pak. Diadu antara kita, karena kita tahu sepojok, tidak tahu pojok yang lain. Sementara kita pasti akan memusuhi ilmu yang kita tidak tahu. Kalau kita nggak tahu barang itu, pasti kita musuhi, itu nggak benar itu. Padahal ada juga di kitabnya. Nah, itu makanya kemudian diadu. Nah, sehingga begini, Pak, yang harus dilakukan, apa sebenarnya yang harus dilakukan pada generasi kita itu? Di awal, apalagi anak-anak, Pak. Anak-anak kan ilmunya belum banyak, wawasan belum ada. Kemudian mereka ini tidak cukup alat untuk analisa, maka disampaikan apa adanya. Nah, disampaikan Islam, dilatih mereka Islam, dibuat mereka bangga. Termasuk ayat tadi, wa ana awwalul muslimin, fashhadu bi anna muslimin. Itu semua itu memang ditanam ke mereka. Kamu muslim. Oke. Sudah. Nanti kalau di anak-anak ada efeknya, Pak. Efeknya anak-anak itu akan terkesan kayak teroris. Dia akan bilang, dan itu Anda boleh lihat. Begitu Anda bilang, tanam begitu kuat bahwa dia muslim, ini muslim, nah dibuat bangga dengan Islamnya, dengan Qurannya, dengan nabinya, dengan ibadahnya, dengan ini semua tentang Islam.
Itu efeknya ada Pak. Efeknya itu anak-anak karena masih kecil-kecil taunya. Dan saya sering ceritakan ini di banyak kajian Pak, bahwa ini karena harus mendidik harus benar dengan benar. Begitulah ketika dulu saya pernah tinggal tidak jauh dari sebuah gereja besar di Jakarta Timur. Karena tidak jauh dari rumah saya, karena anak saya yang usianya di bawah 5 tahun waktu itu, sehingga saya di bawah 5 tahun karena kita tanamlah Islam yang kuat itu. Dan saya menggunakan istilah Qur'ani, simple Pak, gampang-gampang gitu. Kalau ini agamanya apa Bi? Ini agamanya namanya Kristen. Oh gitu. Berarti bukan kayak kita, bukan Kristen. Kalau Kristen itu benar atau salah? Kafir. Kan Quran yang bicara kafir. Saya nggak sungkan Pak, karena kalau istilah Quran itu mesti lebih berkah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Begitu ayatnya. Jadi pakai istilah Quran jauh lebih aman. Sungguh telah kafir orang yang, bahwa menurut mereka tidak kafir itu kan memang urusan agama masing-masing. Tapi ini kan versi saya sebagai muslim. Toh mereka memandang kita muslim juga kafir kok Pak, sama aja kan? Ya. Tapi kesimpulan si anak akan berbeda. Anak saya kemudian berkata, dia mengatakan, "Ayo Bi, kalau gitu kita bom aja yuk." Nah, jadi teroris anak saya Pak. Saya bersyukur, alhamdulillah, berarti ajaran saya masuk bahwa dia muslim sejati. Baru saya alusin Pak, ini kan kasar nih, ngebom begini nggak boleh, pelanggaran. Baru saya bilang, memang mereka kafir nah, memang kitalah yang muslim. Tetapi ngebom di saat damai begini tidak boleh. Kalau di tempat yang perang, saya contohkan tempat perang, itu namanya jihad. Kalau di sini tidak diizinkan. Itu Pak. Itu ngalusinnya, dialusin. Kalau yang masalah kalau dari awal dibuat abu-abu itu bahaya. Dari sejak awal dikatakan sudahlah nak, semua agama itu sama. Toh sama-sama menuju Tuhan. Itu nggak jadi Pak, generasinya nggak jadi. Paham ya Pak? Tapi nggak usah pakai istilah-istilah itu. Gunakan istilah-istilah Qur'ani, istilah-istilah Rasul dan istilah para ulama. Itu lebih aman, sudah selesai. Gak ada masalah dengan itu. Jadi nggak usah pakai istilah ekstremis, istilah fundamentalis, istilah moderat, istilah fanatisme. Karena bahwa orang mempertahankan kebenaran itu pasti harus sampai pada level itu. Saya pertahankan kebenaran. Tapi saya minta diilmu yang lengkap. Dan kalau saya sering ibaratkan kalau ada kayak tukang kayu Pak. Begitu kayu gelondongan datang itu, kayu-kayu datang itu kan si tukang kayu ngincer-ngincer gitu karena ini bengkok nih. Itu oleh si tukang kayu diluruskan dulu. Baik, si tukang kayu tahu. Begitu diluruskan itu, ya kan? Dibersihkan, diluruskan, dicek, udah lurus, sudah bersih. Apa yang dilakukan oleh tukang kayu? Diamplas Pak. Kenapa? Karena efek dari itu semua itu kan nggak rapi. Itu kalau kena tangan aja nusuk gitu Pak. Nah, maka diamplas aja. Nah, proses ngamplas itu juga penting. Yang kasar-kasar tadi itu, yang ide ngebom segala macam tadi itu ada orang jilbaban lewat depan rumah saya dulu Pak. Tak bawa nuntun anjing. Anak saya simpel loh, masih anak kecil. Dia tahu anjing binatang najis itu yang dia dapatkan dari ajaran saya. Nah, begitu melihat gitu, dia bilang, "Bi, itu orang Kristen pasti itu." Saya bilang, "Kristen bagaimana nak? Dia jilbaban. Dia bawa anjing." Itu anak kecil cara menilainya. Baru saya ceritakan begini. Bisa jadi itu anjing punya siapa, atau anjing punya majikannya, atau anjing punya siapa. Sementara dia sebenarnya nggak mau, tapi dia pakai jilbab. Itu muslimah. Jilbab itu tanda muslimah. Dan tidak boleh kita bilang dia lain agamanya, dia pakai jilbab. Itu identitas dia. Itu ngamplas namanya Pak. Tapi ngamplasnya jangan seru-seru juga. Kalau ngamplasnya seru-seru, bengkok lagi. Paham ya? Ada seninya. Wallahu a'lam bishawab.